Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Kali ini kita akan bahas sebuah tema, yakni penyelesaian sengketa pemilihan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemilihan kepala daerah akan berlangsung tidak lama lagi, tepatnya pada tanggal 27 November mendatang. Oke, dalam pemilihan itu tidak akan lepas dari yang namanya persengketaan. Oleh karena itu kita hadirkan narasumber yang ahli di bidang hukum. Yang pertama ada Bapak Wahyudi Sutrisno, SHMH, selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Tengah. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke, dan tidak kalah juga ada narasumber luar biasa, yaitu Bapak Ayon Dinianto SHMH, selaku dosen hukum tata negara UIN Gusdur Pekalongan. Selamat malam Bapak Ayon. Selamat malam Mbak. Oke, selamat malam. Boleh dong Bapak, sebelum kita memasuki ke pertanyaan-pertanyaan yang kita tunggu-tunggu, boleh dong Bapak pemaparan sekitar 15 menit ya tentang tugas dan peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilihan oleh Pak Wahyudi Sutrisno. Silahkan. Terima kasih. Selamat malam pemirsa ya. Selamat malam Mbak Diah. Malam Bapak. Ya. Kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya. Saya kebetulan dari Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Tugas kita adalah bagaimana kita menangani sengketa proses pada pemilu dan pemilihan ya. Saat ini sedang ada persiapan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 27 November. Kami dari Divisi Sengketa melakukan upaya-upaya. Jadi Bawaslu itu mempunyai 3 fungsi Mbak. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua pengawasan, yang ketiga adalah penindakan. Jadi kita melakukan pengawasan, pencegahan ya, dan penindakan. Pencegahan itu adalah bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi pelanggaran dan sengketa ya. Sengketa itu kalau dalam pemilihan maupun pemilu itu ada 2, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil. Kalau sengketa proses itu kewenangan ada di Bawaslu. Kalau memang nanti ada upaya hukum lebih lanjut itu akan berlanjut ke PT Tun dan bisa dikasasi ya. Itu terkait sengketa proses. Sedangkan sengketa hasil itu nanti ada di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di sengketa proses sendiri itu sebenarnya ada 2 macam. Yang pertama adalah terkait sengketa antar peserta pemilu ya. Yang kedua adalah sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu ya. Nah, sengketa antar peserta ini biasanya muncul pada saat-saat seperti ini. Ini kita kan sudah masuk masa kampanye ya. Masa kampanye yang dimulai kemarin tanggal 25 September ya, nanti akan berakhir pada tanggal 3 hari sebelum hari pemungutan suara, berarti sekitar tanggal 24 November itu akan selesai. Sengketa antar peserta itu akan muncul biasanya terkait dengan kampanye ya. Ini di beberapa daerah sampai hari ini kebetulan juga ada beberapa sengketa antar peserta ya. Di Jawa Tengah itu ada 3 kabupaten yang ada sengketa antar peserta. Yang pertama di Kabupaten Semarang, yang kedua di Kabupaten Kebumen, yang ketiga di Kabupaten Pekalongan. Ya, ini tadi baru diselesaikan. Jadi Kabupaten Pekalongan tadi ada sengketa antar peserta juga. Kalau sengketa antar peserta ini biasanya untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak begitu agak sepele lah. Agak sepele itu maksudnya nggak sampai menimbulkan ini ya efek yang cukup besar itu. Biasanya alat peraga kampanye calon A nutupi calon B kayak gitu ya, yang persoalan-persoalan yang sepertinya simpel tapi bisa menimbulkan konflik kalau tidak kita kelola. Yang kedua adalah sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Nah, di Jawa Tengah juga ada 3 juga yang kemarin berproses ya, itu menjelang penetapan pasangan calon. Yang pertama itu terkait dengan calon perseorangan. Itu ada 2 kabupaten. Yang terakhir adalah terkait calon yang diajukan oleh partai politik, ada 1 kabupaten. Di calon perseorangan itu ada di Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo,
dan yang terakhir kemarin di Kabupaten Kendal ya, yang kemarin cukup ramai juga, yang akhirnya berujung di sengketa, dan hasilnya adalah ketiga-tiganya itu tidak diterima permohonannya, sehingga menguatkan putusan KPU yang sudah dibuat. Kalau sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu itu terkait dengan putusan KPU, jadi tentang tindakan atau putusan KPU yang mungkin dianggap merugikan sama peserta pemilihan ini, calon peserta, sehingga keputusan KPU itu kemudian dimohonkan, digugat di Bawaslu sebagai upaya untuk mencari keadilan mereka. Sebenarnya ini masih ada upaya hukum kalau memang mereka tidak puas dengan hasil putusan itu ya, bisa mengajukan ke PT Tun. Tapi dari ketiga itu tidak berlanjut di PT Tun, meskipun di Kabupaten Sukoharjo itu sempat memasukkan permohonan di PT Tun di Surabaya itu, tetapi kemudian oleh pemohon itu dicabut ya, karena memang pemohon sebenarnya tidak ingin melanjutkan itu gitu. Tapi sama kuasa hukumnya ternyata diajukan, kemudian dicabut sama pemohon. Jadi untuk ketiga kasus ya, antara peserta dan penyelenggara pemilu itu tidak berlanjut sampai ke PT Tun di Surabaya. Begitu Mbak Dia. Oke, terima kasih Pak Yudi ya. Oke, sekarang kita berlanjut karena kita sudah bahas terkait tugas dan juga peran Bawaslu. Kita beralih ke mekanisme hukum tantangan penyelesaian sengketa. Oke, boleh Bapak Ayon disampaikan pemirsa rumah biar tahu bagaimana sih mekanisme penyelesaian dalam sengketa yang ada di Indonesia ini. Boleh silahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dea, Pak Wahyudi yang saya hormati. Mungkin pertanyaannya kalau mekanisme kan Pak Wahyudi nanti ya ahlinya ya, mungkin secara teoritis saja ya terkait dengan penyelesaian sengketa begitu ya. Kenapa perlu begitu ya? Nah, saya mau berangkat dari konsep negara hukum terlebih dahulu ya, bahwa salah satu karakter negara hukum itu yang pertama, negara dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian karakter yang selanjutnya itu salah satunya adalah adanya proses peradilan ya. Jadi ada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, kemudian ada proses peradilan ya. Nah, salah satu penyelenggara negara ini kan pemilihan ya, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Pak Wahyudi tadi ya, adanya pemilihan ya. Nah, pemilihan ini kan tidak terlepas dari sengketa. Kenapa pemilihan itu tidak terlepas dari sengketa? Pasti karena ada gap ya, ada gap antara aturan yang dibuat dengan pelaksanaan di lapangan ya. Jadi aturannya seperti ini, di lapangannya berbeda sehingga menimbulkan sengketa karena tidak sesuai begitu ya. Nah, perselisihan atau sengketa tadi itu ya, karena kita negara hukum ya, saya kembali lagi ke karakter yang selanjutnya yaitu adanya proses peradilan, maka sengketa itu harus dibawa ke peradilan sebenarnya ya. Nah, maka pertanyaan kedua tadi adalah bagaimana terkait dengan tantangannya. Nah, ini menarik ya, Bawaslu ini sebagai lembaga peradilan juga ya. Nah, ini dalam konteks peradilan ya, dalam hukum tata negara tentu perlu ada checks and balance ya, keseimbangan antar lembaga ya. Nah, dalam kaitan dengan Bawaslu sebagai lembaga yang mengadili di tingkat pertama ya Pak Wahyudi tadi ya. Nah, ini menjadi menarik untuk didiskusikan ya. Nah, kenapa Bawaslu ini menjadi lembaga pengadil di tingkat pertama? Kenapa Bawaslu itu tidak menjadi lembaga yang misalnya dalam kaitan misalnya seperti pidana itu misalnya seperti kepolisian dan kejaksaan begitu. Jadi Bawaslu lah yang membawa perkara sengketa itu ke pengadilan. Jadi Bawaslu lah nanti yang akan menuntut atau kemudian membawa alat-alat bukti ya. Tapi Bawaslu di sini adalah sebagai lembaga yang mengadili juga. Ini menjadi pertanyaan yang menarik ya. Kenapa begitu? Sehingga kalau seperti itu nanti tugas Bawaslu ini akan semakin kuat ya. Nah, semakin kuat artinya Bawaslu juga bisa menangani pelanggaran tapi juga bisa mengadili juga ya. Oleh karena itu maka hal yang perlu dicermati adalah bagaimana Bawaslu ini
selain juga menangani pelanggaran dan juga mengadili ya. Memang kadang tadi seperti disinggung Pak Wahyudi, misalnya seperti sengketa antar peserta itu kan bukan remeh tapi sederhana ya istilahnya ya. Sederhana, salah satunya tentang pemasangan APK yang sederhana. Tapi kan ini kan perlu proses peradilan yang justice ya. Artinya memberikan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu maka Bawaslu harus hati-hati, karena Bawaslu juga sebagai lembaga yang ikut menangani begitu ya. Beda dengan misalnya kalau semua sengketa itu dibawa ke pengadilan, maka tugas Bawaslu akan lebih ringan. Tapi kan ini Bawaslu selain juga menangani juga mengadili ya, walaupun nanti ada upaya hukum di tingkat selanjutnya ya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ya. Nah, oleh karena itu maka yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana Bawaslu memiliki keterampilan ya untuk tidak hanya menangani tapi mengadili sengketa, karena mengadili itu kan butuh keterampilan hukum yang saya pikir harus kuat ya, baik dari argumentasi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penting bagi Bawaslu ke depan, ataupun saat ini mungkin Pak Wahyudi dan teman-teman di Bawaslu punya strategi-strategi bagaimana cara menangani perkara begitu, bagaimana cara mengadili. Ini kan persoalan yang berbeda ya kan. Menangani itu kan seperti misalnya seperti kepolisian, kejaksaan, tapi mengadili ini kan seperti pengadilan ya. Jadi dua tugas yang disatukan ini menjadi penting bagi Bawaslu bagaimana menyiasati agar tetap memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi peserta pemilihan. Mungkin itu, Pak. Oke, itu sedikit pemaparan ya dari narasumber kita sebagai pengantar untuk pemirsa yang ada di rumah, biar kita tuh ada kontribusi untuk menggiring bahwa ini adalah proses demokrasi agar berjalan baik dan sesuai ketentuan seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama untuk Pak Wahyudi terlebih dahulu ya. Apa saja sih Pak jenis-jenis sengketa pemilihan yang umumnya terjadi pada pemilihan serentak seperti Pilkada 2024, dan bagaimana Bawaslu memetakan potensi sengketa tersebut di wilayah Jawa Tengah? Boleh silakan Bapak. Terima kasih Mbak Diah ya. Jadi tadi sebenarnya sudah saya sempat sebutkan ya. Jadi sengketa yang kita tangani itu ada dua. Yang pertama adalah sengketa antar peserta, yang kedua adalah sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Jadi di Bawaslu sendiri terkait dengan potensi sengketa itu memang kita memberikan pembekalan ya kepada teman-teman terkait dengan bagaimana kalau memang nanti muncul sengketa itu. Yang kedua, kita juga memberikan pendampingan ya. Kalau memang nanti ada sengketa di kabupaten kota, Bawaslu ke provinsi pasti akan mendampingi teman-teman yang sedang bersengketa ya, baik itu sengketa antar peserta maupun sengketa peserta dengan penyelenggara pemilu. Kemarin juga waktu di 3 kabupaten itu ya, kita full itu mendampingi sampai akhir, sampai bagaimana teknisnya lah ya, karena terus terang tadi sampai disinggung Pak Ayon ya, ini kan menangani pelanggaran misalnya, atau mungkin menindak, mencegah, itu beda dengan mengadili. Nah, kita tentu mempunyai kewajiban untuk mendampingi teman-teman yang sedang ada sengketa gitu. Di samping itu juga kita memberikan pelatihan ya, kita memberikan simulasi bagaimana kalau nanti ada sengketa di wilayahnya masing-masing. Simulasi itu akan kita berikan, dan itu diberikan baik dari tingkat Bawaslu RI sampai provinsi. Nanti kalau untuk sengketa antar peserta itu kabupaten kota juga mengadakan untuk melatih teman-teman yang ada di kecamatan, karena sengketa antar peserta ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan ya. Jadi namanya Panwascam itu mereka diberikan mandat untuk bisa menyelesaikan sengketa antar peserta. Yang ini yang membedakan dengan sengketa peserta dengan penyelenggara ya. Jadi ini bisa diselesaikan di tingkat kecamatan. Karena apa? Karena filosofi dari sengketa antar peserta ini adalah bahwa sengketa ini sengketa acara cepat ya. Jadi harus selesai hari itu juga. Nah, karena kan tadi contohnya adalah APK misalnya nutupi, itu kan sebenarnya bisa diselesaikan kalau mungkin digeser gitu aja selesai ya.
Tapi kita tetap harus mendokumentasikan itu. Ada administrasi yang harus diselesaikan. Ya, jadi itu bedanya sengketa antar peserta dengan sengketa peserta dengan penyelenggara. Ya, meskipun ya orang melihatnya kayaknya ini simpel masalahnya, tapi kalau dibiarkan berlarut-larut ini bisa menjadi konflik. Ya, cukup berbahaya juga, nanti bisa menimbulkan konflik sosial ya. Yang kedua terkait ini ya, tadi Pak Ayon menyampaikan bahwa untuk mengadili ini kan butuh skill ya. Selain kita juga memberikan simulasi, Bawaslu RI itu memberikan pelatihan mediator kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi Bawaslu Kabupaten Kota itu seluruh Indonesia itu adalah mediator bersertifikat. Jadi mereka itu mempunyai sertifikat mediator, bisa memediasi apapun. Ya, mereka bersertifikat SMI itu, ya. Kan lumayan itu. Jadi nggak jadi Bawaslu bisa jadi mediator. Jadi mereka punya kemampuan itu. Harapannya apa? Harapannya adalah bahwa Bawaslu itu mengedepankan upaya-upaya pencegahan, bukan sekedar penindakan ya. Penindakan itu adalah ultimum remedium betul ya. Artinya upaya terakhir ya. Kenapa dibekali dengan sertifikat mediator bersertifikat? Harapannya sengketa-sengketa itu bisa selesai di tahapan mediasi. Kalau mediasi selesai, maka tidak akan berkepanjangan ya. Tidak akan jadi proses persidangan, itu tidak akan ada nanti. Karena sudah selesai di mediasi. Harapannya seperti itu. Ya, sehingga karena gini, karena proses sengketa ini kalau sampai terjadi berkepanjangan, bahkan mungkin sampai ke tingkat Mahkamah Agung misalnya, itu akan berpengaruh terhadap proses tahapan pilkada. Kita bisa bayangkan ya, kita itu bersengketa 12 hari ya, 12 hari kalender. Kalau pemilu itu hari kerja ya, kalau pilkada itu pakainya hari kalender. Itu jadi kalau misalnya ini kayak kemarin itu ada peristiwa di Kendal ya, itu begitu ditetapkan kemudian bersengketa, ada masa pendaftaran 3 hari kerja, habis itu 12 hari ya, mungkin dihitung sekitar 15 hari lah ya. 15 hari itu sudah ditetapkan calon, 3 hari kemudian sudah bisa kampanye ya. Itu kalau dia dia mengikuti alur sengketa, semuanya diikuti itu. Misalnya sampai diputus itu dia tidak puas, melakukan upaya hukum banding ya ke PT Tun. PT Tun itu butuh waktu 21 hari kalender. Kalau dihitung hari kerja ya hampir 30-35 hari. Artinya kampanye ini sudah berjalan 35 hari misalnya. Kalau dia nanti belum puas lagi ke Mahkamah Agung, itu sampai kampanye selesai. Efeknya apa? Efeknya logistik itu belum bisa dicetak kalau belum ada keputusan yang bersifat final. Kalau masih ada upaya hukum, belum bisa itu nyetak logistik. Nah, ini akan berpengaruh terhadap tahapan itu. Makanya kita upayakan sengketa ini tidak berlarut-larut. Ya, salah satu upayanya adalah kita membuat sertifikat mediator itu, dan kita mengupayakan meminimalisir terjadinya proses persidangan di sengketa. Begitu Mbak Diah nih. Oke, luar biasa sekali ya Pak Wahyudi. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kita beralih ke segmen 2 dan kita masih bersama lagi, ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang akan kita tayang lagi di setelah ini. Oke, tetap di Expose, kita tetap santai dan lebih dekat. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di Expose Lebih Santai Lebih Dekat. Oke, kita beralih ke segmen 2. Ada pertanyaan. Tadi kita sudah membahas terkait tentang pelatihan ya Pak Wahyudi ya. Nah, yang dia tanyakan, untuk peserta pelatihan itu dari apa saja dan apakah ada syarat ketika kita ingin mendapat sertifikat sebagai mediator? Boleh silahkan. Ya, jadi pelatihan mediator itu dilakukan di internal Bawaslu. Jadi itu dilakukan
diberikan kepada semua anggota Bawaslu ya, seluruh Indonesia di kabupaten kota. Itu tidak hanya diberikan kepada divisi penyelesaian sengketa, tetapi semua ya, karena bagaimanapun nanti kalau ada sengketa itu semuanya terlibat ya, jadi kita itu tidak sendirian, artinya karena Bawaslu itu kan sifatnya adalah kolektif, kolegial ya, jadi kepemimpinan bersama-sama kan, jadi semuanya diberikan di sana. Diharapkan jadi semua anggota Bawaslu itu paham tentang sengketa dan paham tentang mediasi, karena mediasi itu bisa dilakukan semua anggota, bukan cuma divisi penyelesaian sengketa saja, begitu. Oke Bapak, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, untuk pertanyaan untuk Pak Ayon ya. Pak Ayon, bagaimana mekanisme hukum penyelesaian sengketa pemilihan di Indonesia? Bisakah Bapak menjelaskan alur proses penyelesaian sengketa dari tingkat Bawaslu hingga pengadilan? Boleh, silahkan Bapak Ayon. Iya, baik, saya singkat saja karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Pak Wahyudi ya terkait penyelesaian sengketa. Pak Wahyudi tadi sudah menjelaskan bahwa sengketa pemilihan itu harus diselesaikan di Bawaslu terlebih dahulu ya Pak. Kalau kemudian tidak puas, baru kemudian melakukan upaya hukum ke PT TUN ya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Berarti kalau Jawa Tengah berarti PT TUN-nya di Surabaya. Kemudian kalau masih tidak puas lagi bisa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung ya. Tapi menarik tadi Pak Wahyudi katakan ya, khususnya terkait dengan waktu ya. Jadi waktu ini kan menjadi kejar-kejaran ya dengan proses mendapatkan keadilan ini ya kan, karena memang pemilu ini kan terbatas oleh waktu ya, sementara keadilan juga harus dicapai ya. Nah ini kan menjadi tantangan ya, apakah kemudian dengan persoalan waktu yang cepat itu bisa memberikan keadilan, ini yang merupakan tantangan yang harus dijawab. Jangan sampai kemudian karena terburu-buru oleh waktu, dikejar-kejar oleh waktu, kita mengabaikan aspek keadilan. Oleh karena itu maka waktu menjadi pertimbangan ya, tapi keadilan juga harus menjadi yang utama, sehingga pemilu ini tidak hanya bersifat prosedural saja ya, tetapi juga memberikan keadilan, terutama keadilan bagi peserta, terutama pihak yang bersengketa, begitu Mbak Dea. Oke, terima kasih Pak Ayon. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya untuk Bapak Wahyudi. Bagaimana peran Bawaslu Jawa Tengah dalam menangani laporan dugaan pelanggaran yang muncul pada masa kampanye hingga masa pemilihan? Tadi kan sudah disebutkan ya sama Pak Ayon bahwa antara pemilihan dan juga penyelesaian hukum itu kita hanya punya waktu yang singkat gitu. Dan apakah ada tahapan-tahapan khusus yang harus dilalui? Boleh, silahkan. Terkait dengan pelanggaran ya? Betul. Ya. Jadi begini, pelanggaran itu kan sebenarnya macam-macam Mbak Dia ya. Ada 4 lah pelanggaran yang biasa terjadi di pemilu maupun pemilihan itu. Yang pertama adalah pelanggaran pidana ya. Yang kedua adalah pelanggaran kode etik. Yang ketiga adalah pelanggaran administrasi. Yang keempat adalah pelanggaran peraturan perundangan lainnya. Jadi ada 4 jenis pelanggaran dan ini bisa terjadi di tahapan apapun ya, termasuk di tahapan kampanye ini. Tahapan kampanye. Misalnya ya, di kampanye itu diatur secara detail ya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran potensi pidana yang bisa terjadi di sana ya. Misalnya ada bagaimana tidak boleh menyinggung SARA kayak gitu. Jadi bagaimana kita tidak boleh menyebar, memfitnah, mengadu domba, itu diatur ya terkait dengan itu. Ada juga pelanggaran administrasi. Ya, pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran terkait tata cara, prosedur dan mekanisme pemilihan. Misalnya pelanggaran administrasi yang banyak terjadi di kampanye itu misalnya adalah pemasangan APK. Ya, alat peraga kampanye itu di samping dia berpotensi terhadap timbulnya sengketa, dia juga berpotensi menjadi objek pelanggaran administrasi. Ya. Contohnya adalah APK yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan, maka itu bisa dikatakan dia melanggar administrasi ya, karena APK itu sudah diatur, jumlahnya diatur ya, terus isinya juga diatur, isinya itu kan tidak boleh bertentangan juga dengan apa yang sudah diatur dalam larangan kampanye. Jadi ketentuan-ketentuan itu tidak harus dipatuhi oleh
peserta pemilihan. Terus ada juga pelanggaran kode etik. Kalau pelanggaran kode etik itu terkait dengan penyelenggara pemilu, ya. Bukan kode etik semua orang gitu loh. Misalnya ASN itu bukan di situ ranahnya. Itu terkait pelanggaran pemilu. Misalnya apa? Misalnya bisa jadi ada penyelenggara pemilu ternyata terlibat ikut kampanye, nah, maka dia bisa kena pelanggaran kode etik, ya. Terus ada lagi pelanggaran peraturan perundangan lainnya. Misalnya apa? Misalnya ASN ikut kampanye, itu maka bisa kena di sana. Kalau ASN itu ikut kampanye itu yang kena dua. Yang satu, apakah dia itu dilibatkan oleh tim kampanyenya. Kalau dia tidak dilibatkan berarti dia akan kena netralitas ASN, ya. Pelanggaran terhadap netralitas ASN. ASN kepala desa itu kan harus netral itu. Nah, itu ketentuan yang dilanggar adalah ketentuan peraturan perundangan lainnya. Tetapi pihak-pihak yang melibatkan mereka itu bisa kena pidana. Ya, misalnya peserta pemilihan, ya, calon ngajak kepala desa, ngajak ASN, itu bisa kena pidana. Tapi ASN-nya itu nanti kena pelanggaran terhadap peraturan perundangan lainnya. Jadi beberapa jenis itu, dan Bawaslu siap menerima semua, ya, potensi-potensi pelanggaran yang muncul pada tahapan kampanye, ya, bisa dilaporkan kepada semua jajaran Bawaslu sampai tingkat desa, ya. Bahkan pelanggaran-pelanggaran itu biasanya justru ditemukan oleh teman-teman pengawas desa dan pengawas kecamatan, karena mereka ada langsung di setiap event, ya. Kampanye itu mereka kan mengawasi langsung, ya. Yang biasa yang menemukan itu adalah teman-teman pengawas desa dan pengawas kecamatan, ya. Begitu, Mbak. Oke, Bapak, ini saya mau tanya, baliho pamflet yang ada di jalan itu kan termasuk APK ya? APK. Nah, kalau boleh tahu, yang saya lihat itu kan terkadang beberapa calon gitu kan, ada yang benar-benar pasangnya banyak banget, ada yang kadang terlihat kadang enggak. Nah, apakah ada minimal dan ketentuan maksimal untuk pemasangan APK seperti itu? Boleh Bapak? Sebenarnya sudah diatur itu di KPU, baik jumlah apa, dan itu tergantung jenis-jenis APK-nya, ya. Misalnya bentuknya baliho atau billboard itu sudah diatur, ada ketentuannya. Nanti bentuknya spanduk berapa, bentuknya umbul-umbul. Jadi udah ada ketentuan dan jumlahnya itu sudah ditetapkan. Tetapi itu kan sebenarnya pemahaman yang mungkin, ya, di awam itu taunya kalau pelanggaran seperti itu ini harusnya Bawaslu langsung turun gitu. Padahal itu termasuk pelanggaran administrasi sebenarnya. Pelanggaran administrasi itu mekanismenya adalah Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU bahwa ini melanggar. Ya, sebenarnya eksekusinya itu sebenarnya justru KPU, eksekutornya. Karena Bawaslu itu yang merekomendasikan. Ya. Dan pelanggaran itu kan bisa jadi bukan saja terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan. Dia juga bisa jadi terkait dengan pelanggaran perda, ya. Peraturan daerah. Itu wewenangnya sebenarnya ada di Pemda. Nah, jadi yang bisa menertibkan itu justru Pemda. Karena sebenarnya banyak pelanggaran itu justru terkait dengan pelanggaran perda. Biasanya ada terkait dengan K3, ya. Nah, itu wewenangnya justru sebenarnya ada di Pemda, bukan di Bawaslu, ya. Kita memberikan rekomendasi, menyampaikan bahwa ini melanggar, kita sampaikan. Titik-titiknya juga kita berikan biasanya, kayak gitu. Oke, terima kasih Bapak Wahyudi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya untuk Bapak Ayon. Bapak, apa saja sih dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan di Indonesia, terutama pada Pilkada serentak 2024, dan bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan? Boleh silahkan Bapak. Iya, baik, terima kasih Mbak Dea. Jadi bicara regulasi tentu kita bisa menyisir dari yang paling tinggi terlebih dahulu, ya. Pilkada ini kan amanat Undang-Undang Dasar, ya, tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang dilakukan secara demokratis, ya. Kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang pemilihan kepala gubernur, bupati, dan wali kota, ya. Terakhir itu diubah itu tahun 2020, ya. Ada Undang-Undang nomor 6 ya tahun 2020, yaitu perubahan terhadap Undang-Undang tahun 2015 dan 2016, ya. Nah, kemudian diturunkan lagi, ya, secara teknis ini oleh
kementerian atau lembaga terkait ya yang memang berkaitan dengan pemilihan ya. Kalau Bawaslu, maka Bawaslu akan menurunkan Perbawaslu ya untuk sebagai peraturan teknis operasional mereka bertindak dalam menerjemahkan undang-undang pilkada tadi ya. Kemudian ada yang PKPU, itu mereka menerjemahkan undang-undang pilkada untuk menjadi pegangan operasional dalam KPU dan lembaga di bawahnya ya, KPU di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu untuk melakukan melaksanakan aturan-aturan itu secara teknis ya, karena undang-undang ini kan masih ada yang sifatnya umum general, jadi perlu ada peraturan yang lebih teknis lagi. Dan memang di undang-undang pemilihan juga banyak memberikan semacam delegasi atribusi ya kepada lembaga-lembaga terkait. Misalnya Bawaslu itu juga mendapatkan atribusi, salah satu atribusinya adalah penyelesaian sengketa. Itu kan perintah dari undang-undang ya, bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan oleh Bawaslu, dan kemudian Bawaslu lah yang membuat Perbawaslu ya tentang penyelesaian sengketa gitu ya Pak Wahyudi. Itu terkait dengan regulasi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapannya ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal penerapan, berarti kan kita bicara soal legal sistemnya ya, sistem hukumnya. Jadi bicara soal aturan itu tidak hanya bicara soal substansi isi aturan itu bagus atau tidak bagus, baik atau tidak baik, tapi juga harus dikaitkan juga dengan lembaga penegaknya ya. Lembaga penegaknya ini kuat atau tidak ya kan, kemudian profesional atau tidak, dan kemudian juga harus dikaitkan juga dengan budaya masyarakatnya ya, kaitan dengan sengketa tadi ya. Kalau aturannya sudah bagus misalnya terkait dengan sengketa ya, tapi lembaga penegaknya kurang ya, nanti tetap tidak akan berjalan secara maksimal ya. Aturannya sudah bagus, lembaganya sudah bagus juga profesional, tapi masyarakatnya banyak sengketa, itu juga nanti tidak bisa maksimal. Karena itu harus ada 3 subsistem yang saling berkaitan ya, yang saling berkaitan dan tidak tumpang tindih ya. Aturannya bagus secara substansi ya, kemudian lembaga penegaknya atau badan penegaknya juga bagus ya, profesional dan lain sebagainya, berintegritas ya. Kemudian juga menindak secara adil ya. Kemudian budaya masyarakatnya juga bagus ya, misalnya tidak bersengketa dan lain sebagainya ya, menaati hukum, pasti aturannya akan berjalan dengan maksimal. Saya pikir itu Mbak, terkait dengan bagaimana penerapan aturan di lapangan gitu. Oke, jadi ada 3 ya Pak ya. Yang pertama ada tadi penegak hukumnya, substansi hukumnya dulu, aturan hukumnya. Oke. Dan ada masyarakatnya bagaimana? Dan yang terakhir apa Pak tadi Pak? Ada substansi penegak hukumnya, penegak hukum, masyarakatnya. Itu kata Lauren Friedman ya. Oke, jadi kalau semuanya baik, pasti aturan yang akan dijalankan pun akan mendapatkan hasil yang maksimal begitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang selanjutnya untuk Bapak Wahyudi. Bapak, dalam konteks Pilkada 2024, apa saja inovasi atau pendekatan baru yang diterapkan Bawaslu Jawa Tengah untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa pemilihan secara lebih efektif dan efisien? Boleh silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Jadi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah untuk meminimalisir terjadinya sengketa, pertama kita akan melakukan pemetaan Mbak. Ya, kita melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi sengketa yang mungkin muncul ya terhadap sengketa ya. Yang kedua, kita memberikan surat imbauan ya, surat imbauan kepada semua pihak ya yang terlibat dalam pilkada ini, terutama kepada calon ya, kepada calon, sehingga nanti diharapkan ini juga bisa meminimalisir terhadap terjadinya sengketa. Yang ketiga, kalau imbauan itu sudah kita berikan, kalau potensi itu muncul, kita akan memberikan saran perbaikan juga kepada KPU, agar misalnya kalau ada yang kurang ya, ada calon daftar ini persyaratannya ada yang belum lengkap atau apa, itu kita akan berikan saran agar ini dilengkapi ya. Karena apa? Kalau ini kan salah satu pangkal persoalan dari sengketa itu nanti. Kalau tidak lengkap atau tidak ada data-data yang tidak sesuai, ada dokumen yang mungkin belum disahkan gitu, itu tentu akan menjadi potensi sengketa. Karena apa? Kemungkinan akan tidak diterima pendaftarannya. Kalau tidak diterima, kemungkinan pasti akan mengajukan sengketa ya. Kemungkinan besar itu pasti akan mengajukan itu, karena memang dari pengalaman kemarin dari 3 itu memang 3 yang tidak diterima pendaftarannya. Jadi kita petakan betul ya, kita dampingi bahwa kita memastikan dokumen-dokumen itu sudah benar ya. Kalau memang ada yang belum lengkap, kita minta agar itu dilengkapi. Itu kita sampaikan
kepada KPU, dan kita memang berkomunikasi, berkoordinasi dengan KPU. Harapannya memang sengketa ini bisa diminimalisir. Dan alhamdulillah waktu pemilu kemarin kita zero, Mbak. Zero sengketa kita. Tetapi pada pelaksanaan pilkada ini, karena memang ada hal-hal yang jelas di luar kemampuan kita lah. Kalau ada orang daftar tidak memenuhi syarat kemudian ditolak, ya kemungkinan sengketa, dan itu kan di luar kendali kita ya, bukan kita yang bisa menentukan itu. Jadi kalau memang tidak memenuhi syarat, ya tidak mungkin dipaksakan untuk memenuhi syarat. Ya kayak kemarin yang 2 calon perseorangan itu memang tidak memenuhi syarat dukungan. Ya tidak bisa dipaksakan juga untuk bisa diterima kan. Ketika disengketakan juga terbukti bahwa memang itu tidak memenuhi syarat gitu. Begitu, Mbak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Wahyudi. Baik pemirsa, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nantikan setelah segmen ini. Masih ada jawaban luar biasa dari narasumber kita. Tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Diah Kusuma di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, beralih lagi bersama narasumber luar biasa kita, ada Pak Wahyudi dan juga Pak Ayon, yang kita nantikan jawaban-jawaban luar biasanya bersama saya hari ini. Oke, kita langsung bersama Pak Ayon. Pak Ayon, menurut Bapak, apa perbedaan utama antara penyelesaian sengketa pemilihan pada pemilu legislatif, presiden, dan pilkada? Apakah ada perbedaan dalam proses, regulasi maupun sanksi yang diterapkan? Boleh silahkan Pak Ayon. Ya, tentu berbeda ya, karena rezimnya juga berbeda ya. Kalau pemilihan kepala daerah ini kan disebut sebagai rezim pemilihan ya, namanya pemilihan ya. Walaupun MK mengatakan bahwa baik pemilihan kepala daerah maupun pemilu itu satu ya, tapi rezim aturannya berbeda ya. Pemilihan ini berdasarkan pada aturan tentang undang-undang tentang pemilihan kepala daerah ya, gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara pemilu itu kan undang-undang nomor 7 tahun 2017 ya. Jadi secara aturan itu sudah berbeda ya. Walaupun mungkin secara substansi ada berbagai kesamaan ya. Seperti tadi ya Pak Wahyudi tadi bilang ada sengketa ya, ada sengketa etik, sengketa administrasi ya, sengketa pelanggaran ya, kemudian terakhir itu ada sengketa tata pidana ya, tindak pidana. Itu kan hampir sama dengan yang di pemilu, tapi kan aturannya berbeda, sehingga kalau menyelesaikan kan tidak bisa perkara sengketa pemilihan ini yang kita kan sedang bicarakan menggunakan aturan pemilu, itu tidak bisa, tidak nyambung ya, sehingga harus menggunakan aturan tentang sengketa pemilihan. Kecuali ya ada dalam undang-undang pemilihan itu mengatakan bahwa penyelesaian sengketa mengikuti aturan di pemilu misalnya, itu ada juga klausul yang mengatakan seperti itu, kira-kira hampir mutatis mutandis begitu. Jadi yang berlaku di sini berlaku juga. Tapi kalau tidak ada ketentuan itu, maka aturannya berbeda ya. Jadi pemilihan ini harus berdasarkan pada undang-undang pemilihan, sementara pemilu harus berdasarkan pada pemilu ya, karena bisa juga di dalamnya itu tindak pidananya berbeda, sanksinya juga berbeda, karena apalagi aturan antara undang-undang pemilihan kepala daerah dengan pemilu ini kan tidak bareng ya, tidak sama-sama diundangkan dalam tahun yang sama, melainkan tahun yang berbeda. Oleh karena itu maka ada dinamika ketatanegaraan ya, oleh karena itu maka itu mempengaruhi, sehingga mungkin undang-undang pemilihan ini ada perbedaan ya dengan undang-undang pemilu begitu. Oleh karena itu maka dasar hukumnya jelas berbeda, termasuk sanksinya mungkin ada yang sama secara substansi ya, tapi kalau aturannya berbeda kan tidak bisa dipakai ya, kecuali memang diperintah oleh undang-undang untuk menggunakan aturan tersebut begitu Mbak Dia. Jadi berbeda Pak ya? Ya berbeda secara aturan ya. Oke, terima kasih Pak Ayon. Oke, kita lanjut pertanyaan ke Pak Wahyudi. Kita beralih ke Pak Yudi lagi. Bapak, ini apa perbedaan mendasar dalam penyelesaian sengketa pemilihan antara pemilihan legislatif? Oh, ini udah barusan ya. Oke, kita lanjut yang ini. Kita sudah bahas banyak nih Pak.
Nah, bagaimana sih Bawaslu Jawa Tengah memastikan bahwa keputusan terkait sengketa pemilihan dilakukan secara transparan, akuntabel dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat? Boleh Bapak silahkan. Terima kasih Mbak Dia. Jadi Bawaslu itu dalam melakukan penyelesaian sengketa itu semua prosesnya dilakukan secara terbuka ya. Ketika ada musyawarah, kalau jadi istilahnya ini berbeda antara pemilu dengan pemilihan. Kalau pemilihan ya itu sengketa itu forum untuk penyelesaiannya namanya musyawarah ya. Sedangkan untuk pemilu itu adjudikasi. Adjudikasi itu berarti ya semi peradilan ya. Peradilan ya sama. Jadi kayak peradilan. Kalau adjudikasi berarti kan penyelesaian melalui peradilan. Meskipun secara teknis pelaksanaannya itu sama ya, kayak persidangan juga ya, ada majelis itu, nanti pemohon termohon itu sama. Bahkan ruang sidangnya juga sama, kita pakai mekanisme sidang di musyawarah itu. Dan semua proses persidangan itu kita lakukan secara terbuka. Jadi semua bisa melihat proses itu, kita siarkan secara langsung di YouTube kita. Ya, jadi masyarakat pasti tahu deh, jadi proses itu bisa dilihat langsung oleh masyarakat. Kita juga ingin memastikan bahwa putusan yang dibuat oleh teman-teman itu sesuai ya, antara bukti persidangan ya, keterangan dari para pihak dan permohonan itu sinkron dengan putusan yang dihasilkan ya. Bawaslu mendampingi dalam konteks itu sebenarnya, bukan untuk mengintervensi putusan. Jadi dalam konteks bagaimana susunan putusan itu benar-benar sudah sesuai ya dengan ketentuan itu. Jadi kita dari provinsi mendampingnya dalam konteks itu, sehingga tidak sampai nanti antara misalnya fakta-fakta persidangan ya, keterangan pihak-pihak terkait, keterangan para pihak itu ternyata nanti berbeda dengan putusan yang diberikan. Dan alhamdulillah dari 3 sengketa yang kita tangani di 3 kabupaten itu memang tidak berlanjut ke PT UN. Artinya apa? Mereka menerima putusan itu ya. Berarti putusan yang sudah kita buat itu bisa diterima terutama oleh pemohon ya, atau penggugat, mungkin tahunya masyarakat kan istilahnya penggugat. Pemohon menerima putusan itu, buktinya adalah mereka tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut terhadap putusan yang sudah kita berikan. Begitu. Oke, terima kasih Pak Wahyudi. Kita bertanya ya kepada dosen tata negara. Nah, oke Bapak, dalam konteks hukum tata negara, bagaimana Bapak melihat peran Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa pemilihan? Apakah ada tumpang tindih kewenangan di antara lembaga-lembaga ini? Boleh silahkan Pak Ayon. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat lembaga ya, kelembagaan dan juga proses ya, pemilu dan penyelesaian permasalahan pemilu di Indonesia ini semakin kesini itu semakin baik ya. Kalau dulu dibandingkan dengan dulu kan tidak ada ya. Kalau sekarang ini sudah mulai dipisah-pisahkan ya, ini bagus ya. Jadi kalau yang ini perkara tata usaha negara diselesaikan di TUN ya, kalau hasil itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar maka diselesaikan di Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kalau pelanggaran tadi seperti Pak Wahyu dibilang diselesaikan oleh Bawaslu. Jadi ada pembagian peran seperti ini menjadi penting dalam rangka apa? Checks and balance, penguatan ya, sehingga tidak dimonopoli oleh satu lembaga saja ya. Ini menjadi menarik ya. Oleh karena itu maka sebenarnya secara ketatanegaraan ya itu sudah bagus ya, ada pemisahan-pemisahan seperti itu ya. Hanya memang tadi seperti yang saya awal katakan ya, perlu ada penguatan pada lembaga-lembaga yang memang mempunyai kewenangan-kewenangan yang besar ya, seperti tadi ya Bawaslu ya, selain menangani pelanggaran juga harus melakukan musyawarah. Ini kan hal yang besar ya. Oleh karena itu maka perlu dilakukan bagaimana rumusan-rumusan agar kewenangan yang besar itu ya tidak menjadi hambatan atau kendala bagi Bawaslu sendiri ya. Oleh karena itu maka apakah tetap akan menangani pelanggaran dan juga melakukan musyawarah untuk menyelesaikan, atau mungkin kalau kita mau berbicara jauh dari sudut pandang hukum tata negara, mungkin bisa juga dibagi lagi ya, mungkin ada
yang menangani pelanggaran sendiri, yang menyelesaikan nanti mengadili sendiri ya. Walaupun memang tadi ya seperti di awal, ini soal waktu ya, dalam pemilu ini kan terbatas oleh waktu ya. Jadi mungkin perkara-perkara tidak mungkin kalau memang seperti tadi Pak Wahyudi bilang sampai ke pengadilan itu kan butuh waktu yang lama ya. Kalau semua proses harus masuk ke pengadilan memang butuh waktu yang lama ya. Oke lah, oleh karena itu maka lembaga sudah sesuai ya, ada kanal-kanalnya tersendiri ya. Nah, tapi bagaimana keadilan ini harus tercapai ya? Nah, indikatornya tadi bagus Pak Wahyudi ya. Kalau pihak itu tidak melakukan upaya hukum, berarti sudah menerima ya. Kalau sudah menerima berarti sudah memberikan keadilan, kira-kira seperti itu. Tapi juga penting juga ya bagi lembaga-lembaga tersebut tidak hanya mengandalkan pada aspek formil saja, tapi juga material ya. Artinya tata cara penyelesaian sengketa itu juga harus dipenuhi ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tapi substansial truth ya, kebenaran material ya, yaitu keadilan itu juga harus diwujudkan ya, dicapai ya. Karena itu maka antara formil dan material itu berjalan seimbang ya, berdampingan ya, sehingga nanti akan benar-benar menemukan pemilu yang benar-benar mempunyai keadilan ya bagi masyarakat ya. Kembali kepada tadi ya, kelembagaan tadi saya pikir sudah sesuai, hanya memang perlu ada penguatan agar mereka dapat menyelesaikan dengan adil begitu. Oke, terima kasih Bapak Ayon. Ini lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya Pak Ayon ya. Pak Ayon, bagaimana pengaturan hukum terkait dengan kewenangan Bawaslu dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pemilihan, khususnya dalam konteks pilkada serentak yang melibatkan banyak pasangan calon di berbagai wilayah? Iya, jadi kalau tadi pengaturannya kan sudah kita bahas ya, saya Pak Wahyudi juga tadi sudah membahas ya. Yang menjadi menarik ini adalah terkait dengan tadi Pilkada Jawa Tengah ya. Ini Pilkada Jawa Tengah itu adalah sengketa, kalau kita hitung, saya mohon maaf kalau nanti salah datanya ya Pak Wahyudi ya. Jadi jumlah pasangan calon yang 2 pasangan itu ada sekitar 24 ya kalau tidak salah ya, kabupaten kota ya. Artinya mungkin kalau 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah berarti ada sekitar 68% ya yang menggunakan 2 pasangan ya. Yang tunggal itu ada 3 kalau tidak salah ya Pak Budi ya. Lah, logikanya ya, matematikanya, kalau pasangan itu semakin sedikit kan potensi sengketanya semakin kecil ya. Nah, itu kalau pakai logika matematika ya. Tapi kan ini pemilu ya, pemilihan ya. Ada kompetisi ya. Jadi tidak ada kaitan antara banyaknya jumlah pasangan dengan sedikitnya jumlah pasangan terhadap sengketa ya. Justru malah bisa juga karena pasangannya hanya 2, itu potensi sengketanya akan semakin banyak ya, karena memang persaingannya semakin ketat begitu ya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi Bawaslu ya. Jadi dengan jumlah pasangan calon yang sedikit itu bukan berarti kemudian potensi sengketanya sedikit, bisa juga malah justru lebih banyak karena ada 2 pasangan yang saling beradu kuat begitu, sehingga pasti akan potensi sering menimbulkan gesekannya kan semakin kuat. Seperti tadi pemasangan APK, kalau 3, 4, 5 mungkin satu lawan ini lawannya agak, tapi kalau 2 ini kan pasti satu ini tempel sini nanti tempel ini. Nah, itu kan bisa menyebabkan banyaknya potensi sengketa ya. Karena itu maka terkait dengan Pilkada Jawa Tengah ini adalah bagaimana penanganan sengketa itu tadi ya dilakukan secara formil juga bagus, material juga bagus, tetapi juga harus memberikan keadilan ya. Walaupun jumlah pasangannya sedikit, jangan dilihat dari jumlah pasangan, tapi potensinya ya, bisa juga potensinya banyak, itu yang harus dicegah. Saya pikir itu Mbak Dea. Oke Bapak Ayon, terima kasih. Kemudian Pak nih, ini dari Pak Ayon dulu ya. Apa saran Bapak dan himbauan Bapak bagi para peserta pemilihan serta masyarakat agar dapat mengikuti proses penyelesaian sengketa pemilihan dengan baik dan tidak memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat? Boleh silakan Pak Ayon. Iya, saya kembali ke Pak Wahyudi tadi bahwa sengketa pemilihan itu tidak bisa kita halang-halangi ya, tidak bisa juga di luar kehendak kita, artinya tetap muncul ya. Jadi tapi pencegahan itu kan juga penting ya, yang utama juga ya, kita harus mencegah. Tapi kalau kemudian terjadi sengketa kan itu juga bukan merupakan sesuatu yang buruk ya, tapi bagaimana cara kita mengendalikan sengketa itu agar tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat. Jadi jangan kalau ada sengketa berarti buruk, belum tentu juga. Bisa juga sengketa itu muncul karena dalam rangka untuk mencari keadilan ya. Justru dengan adanya sengketa itu harus ditangani secara baik
ya secara benar ya, sehingga nanti bisa memberikan rasa keadilan ya, daripada tidak ada sengketa yang muncul tapi sebenarnya di belakang ada permasalahan ya. Jadi tidak menjadi persoalan sebenarnya ada atau tidak adanya sengketa ya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara menangani sengketa itu agar bisa memberikan ya keadilan bagi para pihak ya, sehingga ketika tadi dikatakan Pak Wahyudi bilang di berbagai daerah ada sengketa ya, itu tidak masalah ya, yang penting penanganannya ya, penanganannya baik ya, kemudian penanganannya sesuai prosedur ya, kemudian penanganannya juga memberikan rasa keadilan, itu yang lebih utama ya, dibandingkan tidak ada sengketa yang ditangani tapi sebenarnya ada problem terkait dengan pemilihan. Oleh karena itu maka yang paling utama bagaimana menangani sengketa itu dengan baik begitu. Oke, ini pesan dari dosen ahli di bidang tata hukum ya. Oke, kita lanjut ke spesialis Bawaslu ya, Bapak. Apa pesan dan himbauan yang ingin disampaikan oleh Bapak kepada masyarakat Jawa Tengah agar tetap menjaga kondusivitas selama proses pemilihan berlangsung dan turut serta dalam pengawasan pemilu? Boleh silahkan Pak. Terima kasih. Kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berharap bahwa semua masyarakat terlibat untuk ikut menjadi bagian pengawasan partisipatif ya, karena kita tahu bahwa Bawaslu itu memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan jumlah yang harus diawasi. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana kita bisa ikut mensukseskan pelaksanaan pilkada ini ya, karena kalau kita cuma mengandalkan Bawaslu itu se-Jawa Tengah SDM-nya sekitar 11.000 Mbak ya, 11.000. Jumlah DPT daftar pemilih tetap kita itu 28.400.000-an. Jadi kalau 11.000 banding 28 juta aja udah sangat jomplang, belum lagi terkait dengan potensi-potensi pelanggaran maupun potensi sengketa yang muncul. Maka peran serta dari masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif ini tentu sangat kita harapkan, dan tidak harus melakukan hal-hal yang berat ya. Kita melihat misalnya ada nama tetangga kita, nama saudara kita, mungkin nama orang tua kita tidak tercantum di DPT, melaporkan ke Bawaslu itu merupakan bagian dari pengawasan partisipatif. Kita melihat berita-berita hoax ya terkait pilkada di HP kita sampaikan ke Bawaslu, itu juga merupakan bagian dari pengawasan partisipatif. Jadi hal-hal yang sebenarnya sederhana itu cukup membantu kita untuk bisa mensukseskan pelaksanaan pilkada di 2024 itu. Begitu Mbak Dia. Oke, jadi peran masyarakat sebagai bentuk kontribusi itu bisa juga, misalkan nih keluarga kita belum tercantum di mana Pak tadi? Daftar pemilih tetap. Nah, kita bisa ajukan nama tersebut gitu Pak ya. Betul. Nah itu sesimpel itu pemirsa. Jadi pemirsa yang di rumah yang keluarganya atau salah satu keluarganya belum tercantum namanya bisa diajukan dilaporkan di Bawaslu. Dilaporkan di Bawaslu. Oke, sedikit saya simpulkan ya Pak Ayan, Pak Wahyudi ya. Harapannya itu agar masyarakat Jawa Tengah dapat lebih memahami prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan sehingga dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses Pilkada 2024. Edukasi ini penting untuk mendukung penyelenggaraan pilkada yang jurdil atau jujur, adil dan transparan demi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Bapak, terima kasih kami ucapkan sudah hadir, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari kami Batik TV. Terima kasih. Baik pemirsa, dan saya dan selaku narasumber pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.